Apakah kamu termasuk orang yang bakal auto panik saat harus maju ke depan kelas atau cemas saat ketemu sama orang baru? Tenang gengs, kamu nggak sendirian. Yuk cari tahu cara mengatasinya pada pembahasan Dewi Edu kali ini. Halo Goodness Hunter, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Seperti biasa pada video kali ini, Dewi Education ID akan membagikan ulasan yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Kamu termasuk yang mana nih? Si pemalu, nggak tahu malu atau malah suka malu-maluin? Kalau kamu termasuk yang pertama, pastinya sering banget dibikin pusing sama keadaan. Secara manusia itu makhluk sosial, ya kan? Dari kecil sampai dewasa, kamu nggak bisa menghindari interaksi sosial. Dan kacaunya, interaksi sosial adalah mimpi buruknya si pemalu. Saat harus ketemu sama orang baru atau berbicara di depan audiens, si pemalu bakal auto panik, ngeluarin keringat dingin, sampai perut juga jadi mules. Saat akhirnya harus bicara di depan orang banyak, yang ada di pikiran si pemalu adalah kayaknya semua orang di depan bakal melahap dia. Dan tenggorokan rasanya tercekat sampai buat ngomong satu kata pun rasanya super berat dan belibet. Ayo ngaku, siapa dari kalian yang sering ngalamin kayak gini? Definisi pemalu. Pemalu adalah sebuah sifat atau karakteristik yang ditandai dengan kecenderungan merasa gugup, khawatir, atau canggung selama berinteraksi sosial, terutama dengan orang asing yang baru dikenal. Nah, di dunia ini pemalu terbagi jadi dua, yaitu orang yang merasa malu karena situasi tertentu dan orang yang pada dasarnya udah memiliki sifat pemalu, alias udah pemalu dari orok. Sampai pas baru lahir panik pas lihat dokter sama suster, ya kan? Lantas, normalkah seseorang memiliki sifat pemalu? Rasa malu adalah emosi, sifat, atau insting alami manusia. Hampir semua orang pasti pernah ngerasa malu, paling nggak sekali dalam seumur hidup. Misalnya saat kamu nggak sengaja melakukan tindakan ceroboh di depan banyak orang, atau harus berinteraksi dengan orang yang memiliki status sosial lebih tinggi atau lawan jenis. Khusus buat orang yang sifat dasarnya pemalu cenderung bakal merasa malu dalam berbagai macam situasi. Orang-orang yang termasuk pemalu dari lahir juga sering ngerasa khawatir tentang pandangan orang lain terhadapnya dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Tips meningkatkan pedemeter si pemalu. Walaupun kamu ngerasa punya sifat pemalu dari lahir, bukan berarti nggak bisa diperbaiki. Nah, ini nih 6 cara yang bisa kamu coba biar pedemeter kamu meningkat. Jangan melabeli diri sebagai pemalu. Jangan biarkan sifat pemalu yang kamu miliki menjadi alasan untuk kamu berpikir bahwa kamu memanglah seorang pemalu. Kamu harus ingat gengs, sifat pemalu tetap bisa diatasi jika kamu mau berusaha. Sadari kalau kamu adalah individu yang unik yang juga mempunyai banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan kamu harus tahu gengs, banyak public figure dunia yang aslinya pemalu, tapi mereka bisa tetap tampil dan berprestasi. Contohnya kembaran Mimin, Zayn Malik, sampai Barack Obama. Jadi jangan tanemin mindset bahwa kamu pemalu dan gak bisa berubah.
Copot label itu dan buat goals untuk berubah menjadi lebih percaya diri yang bisa kamu coba wujudin selangkah demi selangkah. Latihan tersenyum. Orang yang pemalu sering juga dianggap jutek karena jarang senyum. Valid nggak nih? Nah, makanya kamu bisa meredakan rasa malu dalam diri kamu dengan latihan tersenyum. Sering-sering tersenyum saat berpapasan sama orang lain. Karena seenggaknya saat kamu senyum, perasaan gugup yang kamu rasain bisa sedikit mereda dan bakal bikin suasana jadi nggak kikuk. Turunkan ekspektasimu. Seseorang yang pemalu cenderung memiliki ekspektasi yang tinggi. Dan saat ekspektasi itu nggak sesuai sama realita, si pemalu bakal jadi tambah down dan menjadi semakin takut buat tampil. Makanya kamu wajib buat menurunkan ekspektasi kamu, baik ke diri sendiri ataupun orang lain. Jalani apa adanya. Salah ngomong saat presentasi jangan dijadiin aib karena semua orang pasti pernah ngalamin. Ada reaksi nggak terduga dari lawan bicara. Keep calm, tenangin diri, jangan gugup dan hadapi setenang mungkin. Stop overthinking. Seseorang yang pemalu juga punya kecenderungan buat overthinking. Belum ngomong udah mikir yang enggak-enggak. Belum beraksi udah mikir bakal diketawain atau bakal ditolak. Dan banyak pikiran negatif lainnya. Emang benar, kita harus selalu bersiap buat kemungkinan terburuk. Tapi bukan berarti pikiran kamu penuh dengan kecemasan akan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Daripada bikin tambah down dan gak pede, kamu bisa mulai kurangin semua prasangka dan optimis saja sama apa yang kamu lakuin. Belajar mengawali obrolan. Si pemalu sering banget terjebak dalam kondisi diem-dieman. Apalagi kalau yang lagi sama kamu pemalu juga. Kondisi kayak gini nggak nyaman banget kan? Nah, saat duduk berdua sama seseorang misalnya, coba buat mengawali pembicaraan. Jangan takut jadi sok asik atau bakal kehabisan topik. Mulai aja dulu, sisanya pikirin nanti. Seenggaknya dengan mengawali pembicaraan duluan, bakal melatih keberanian kamu dan ningkatin pedometer kamu seiring waktu. Keluar dari zona nyaman. Dewi Edu paham, sebagai seorang pemalu tempat ternyaman kamu adalah di kamar sendirian. Tapi apakah dengan kamu terus ada di zona nyaman, hidup kamu bakal ngalamin peningkatan? Jawabannya enggak, gengs. Kalau kamu mulai frustrasi dengan sifat pemalu dan kamu pingin berubah, justru salah satu cara ampuh adalah dengan keluar dari zona nyaman. Paksa diri kamu buat masuk ke zona bahaya bagi seorang pemalu, yaitu organisasi sebagai salah satunya. Komunitas atau organisasi bakal bikin kamu ketemu banyak orang baru yang pastinya akan membuat kamu terbiasa dengan interaksi sosial. Finally, kita udah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa, kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini. Agar nantinya DW Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye.